Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK bergerak cepat memberikan bantuan perlindungan kepada istri dan korban pembacokan Hermansyah yang saat ini masih dirawat di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat. LPSK berharap agar Hermansyah dapat menerima perlindungan yang diberikan LPSK agar kasus yang menimpa Hermansyah dapat terkuak. Sejumlah perwakilan LPSK langsung mendatangi RSPAD Gatot Subroto, Senen, Jakarta Pusat untuk melihat kondisi pakar IT ITB Hermansyah. Peristiwa yang dialami oleh Hermansyah dapat dikategorikan sebagai penganiayaan berat. Untuk itu pihaknya LPSK bergerak cepat untuk melakukan tindakan perlindungan terhadap Irina, istri Hermansyah. Menurut Ketua LPSK Abdul Haris, hingga kini belum ada balasan dari pihak keluarga Hermansyah terkait perlindungan yang diberikan oleh lembaganya. Pihak keluarga hingga kini masih fokus pada kesembuhan Hermansyah yang hingga kini masih dirawat di RSPAD Gatot Subroto. Kami berikan tawaran tersebut, ternyata dari pihak keluarga Hermansyah sendiri masih akan berpikir lebih lanjut, akan memikirkan lebih lanjut tawaran tersebut, tidak langsung mengiyakan tawaran yang kami berikan, baik untuk kepentingan perlindungan maupun kepentingan perawatan, karena berdasarkan informasi dari pihak keluarga, sementara ini untuk kepentingan perawatan dari Hermansyah itu dilakukan atas dari pihak keluarga dan atas dukungan dari solidaritas dari pihak alumni dan yang lainnya gitu. Pembacokan terhadap pakar IT ITB Hermansyah memancing kecurigaan publik bahwa kasus tersebut bukan kriminal biasa, melainkan ada unsur kesengajaan. Spekulasi ini berkembang karena Hermansyah pernah menyatakan percakapan berbau pornografi antara Firza Husein dengan Rizik Syihab adalah rekayasa. Pembacokan terhadap pakar IT ITB Hermansyah menimbulkan kecurigaan publik bahwa kasus ini bukanlah spontanitas atau kriminal biasa, melainkan disengaja oleh pihak-pihak tertentu. Mengingat Hermansyah adalah pakar IT yang pernah mengatakan bahwa percakapan berbau pornografi antara Firza Husein dengan Rizik Syihab dalam aplikasi WhatsApp adalah rekayasa. Tim advokasi GTPF, Kapitra Ampera, meminta kepolisian mengusut tuntas kasus ini. Menurutnya, jika polisi tidak cepat memecahkan kasus ini, ada potensi Indonesia menjadi negara koboi. Setelah dia diminta jadi saksi, ya terus membicara soal pengetahuan dia tentang peristiwa chat porno itu, lalu kok muncul hal-hal seperti ini. Jangan sampai, makanya polisi harus mengusut tuntas, jangan sampai masyarakat menafsirkan sendiri, menafsirkan dan mengambil kesimpulan sendiri bahwa ini perbuatan yang terstruktur dan sistematis. Kalau itu yang terjadi, tentu akan memicu amarah masyarakat. Kecurigaan yang sama juga diungkapkan oleh Ketua Alumni ITB Abdi Munif. Menurutnya penganiayaan terhadap Hermansyah tidak terjadi secara kebetulan. Ia menduga penganiayaan itu berkaitan dengan pernyataan Hermansyah dalam kasus pornografi Firza Husein. Munif pun menuntut polisi mengusut tuntas kasus ini. Ketika kejadian accidental yang terjadi di jalanan pasti tidak akan sampai seperti itu, katakanlah apalagi di tol ya gitu ya. Nah, sebagian yang lain ini ada kaitannya dengan aktivitas yang dilakukan oleh saudara Herman akhir-akhir ini gitu. Itu hampir opini itu besar gitu. Sementara pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amril mengatakan, kasus pembacokan terhadap pakar IT Hermansyah diduga dilakukan secara sadar dan terencana oleh para pelaku. Bisa jadi para pelaku mengenal korban terkait posisinya sebagai pakar IT yang menyatakan kasus chat pornografi Rizik dengan Firza Husein rekayasa. Reza menambahkan ada beberapa fakta menarik yang bisa diungkap dalam kasus pembacokan ahli IT ITB Hermansyah. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amril mengatakan, dilihat dari urut-urutan peristiwanya, diduga para pelaku mengenal betul medan saat beraksi dan saling berkoordinasi. Menyimak berita tentang rangkaian peristiwa ini, saya ragu bahwa ini dilakukan oleh orang-orang yang berada di bawah pengaruh miras maupun narkoba. Kenapa? Karena rangkaian perilaku para pelaku ini sedemikian rapi. Mereka berkoordinasi sedemikian rupa, mereka mengemudi sedemikian rupa,
kemudian menghentikan korban, dan seterusnya dan seterusnya. Ini dilakukan oleh orang yang sadar tentang perbuatannya. Bahkan boleh jadi ini dilakukan oleh sekelompok orang dengan desain rencana yang sedemikian matang. Namun polisi membantah asumsi-asumsi yang berkembang di masyarakat. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono, Hermansyah tidak memiliki masalah lain. Polisi bekerja keras mengidentifikasi pelaku dengan memeriksa setiap jengkal mobil milik Hermansyah untuk mendapatkan sidik jari pelaku yang tertinggal. Dugaan sementara, motif penganiayaan dipicu saling pepet dan saling senggol yang menyebabkan kejar-kejaran di jalan tol. Polisi menduga pelaku berjumlah sekitar 5 orang. Yang bersangkutan ya, artinya Bapak Hermansyah ini dalam kondisi stabil, ya stabil normal, ya. Jadi tidak benar apa yang dikatakan oleh isu yang lain bahwa yang bersangkutan ada permasalahan, tidak ada. Untuk pelaku masih kita identifikasi, ya, artinya bahwa anggota tetap bekerja keras, ya, mencari siapa pelakunya, sedang koordinasi dengan jasa marga. Siapa tahu nanti ada CCTV yang merekam, dan kita tunggu saja. Kasus ini menjadi PR baru pihak kepolisian untuk segera mengungkap motif di balik penyerangan Hermansyah agar tidak berkembang opini negatif di masyarakat. Tim Liputan MNC Media memberitakan. Ya, pemirsa, kita kembali akan membahas lebih lanjut kasus penyerangan terhadap Hermansyah bersama Reza Indragiri Amriel, psikolog forensik. Ya, Mas Reza, keterangan dari pihak polisian bahwa kasus ini dugaan sementara. Motifnya adalah murni karena senggolan antara mobil pelaku dengan mobil Hermansyah. Ya. Namun, opini yang beredar di masyarakat justru berbeda. Banyak yang mengaitkan dengan kasus yang tengah dipegang atau yang dimana Hermansyah tengah menjadi saksi ahli. Ya. Tanggapan Anda seperti apa? Kalau memang teman-teman di kepolisian hingga hari ini masih menganggap ini kejahatan atau kriminalitas biasa sebagai sebuah dugaan atau simpulan sementara, ya baguslah dugaan sementara. Saya konsisten untuk kembali mengatakan bahwa sungguh-sungguh saya dan saya yakin banyak orang mengharapkan bahwa kasus ini ditelisik hingga urat akarnya. Tidak hanya kemudian serta-merta percaya terhadap apapun yang diutarakan oleh para terduga. Ingat, tadi dikatakan bahwa para terduga pelaku minum minuman keras sebelumnya. Itu artinya apapun yang mereka ucapkan tentang kejadian tersebut, sungguh-sungguh mereka utarakan ketika kesadaran mereka turun. Ketika daya ingat mereka juga tidak optimal. Kita tidak semestinya serta-merta percaya bahwa informasi yang diberikan oleh para terduga adalah informasi yang valid, informasi yang sesuai kenyataan sebenarnya, karena sekali lagi, pihak kepolisian sendiri sudah mengatakan bahwa para terduga pelaku sebelumnya sudah minum minuman keras. Baik, kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa, Special Report Aini TV akan kembali usai jeda berikut. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Special Report Ainis TV dan kita akan lanjutkan perbincangan kita, Mas Reza. Bahkan pihak Polres Jaktim mengatakan akan mempidanakan masyarakat yang mengaitkan kasus penusukan Hermansyah dengan kasus yang menjerat Habib Rizik. Ini bagaimana analisa Anda? Apakah ada upaya kemudian pihak polisian mengisolasi untuk kasus ini? Saya tidak tahu, tetapi menurut saya lalu lalangnya spekulasi yang berkembang di masyarakat hendaknya tidak disikapi sepenuhnya sebagai wah ini masalah pidana. Kenapa? Satu, polisi menghadapi timbunan perkara yang akan terus-menerus ditagih oleh masyarakat. Lebih baik polisi berfokus di timbunan perkara itu, kasus itu. Yang kedua, polisi ini adalah sahabat masyarakat. Jadi mari kita berkacamata secara lebih menyenangkan, secara lebih akrab mumpung masih bulan Syawal, bahwa spekulasi itu disampaikan oleh masyarakat justru sebagai cara mereka menunjukkan kepedulian terhadap proses penegakan hukum di negara kita. Amunisi terpenting yang dimiliki oleh polisi itu bukan senjata api, bukan teknik interogasi, bukan kemampuan bela diri. Amunisi paling fundamental yang tidak bisa ditanggalkan sama sekali oleh polisi adalah kepercayaan masyarakat. Alhasil, menjawab pertanyaan Mbak Stefani tadi, mari kita fokuskan stamina kita. Teman-teman polisi pusatkan energi untuk membangun kepercayaan masyarakat itu. Jangan terlalu mudah, katakanlah terlalu cepat untuk menganggap masyarakat sebagai pihak-pihak yang seolah
menghalangi atau menjadi kendala bagi kerja polisi. Sebenarnya wajar nggak sih Mas Reza jika kemudian beredar spekulasi tersebut di tengah masyarakat bahwa kasus ini berkaitan erat dengan kasus yang menjerat Habib Rizik saat ini? Wajar. Satu, tadi saya katakan bahwa saudara kita Hermansyah ini sedang punya reputasi tertentu saat ini. Sedang punya posisi yang mudah-mudahan strategis untuk proses penegakan hukum di negeri ini. Itu satu. Yang kedua, ingat loh, teman-teman di kepolisian itu punya PR yang cukup banyak. Terkait dengan kekerasan di tempat terbuka saja sudah berapa. Ada kasus Novel Baswedan. Kemudian mantan Presiden SBY juga pernah tanda petik komplain kan di media sosial tentang hak dia untuk mendapatkan rasa aman sebagai warga negara karena merasa beliau menganggap beliau terancam, propertinya terancam dan seterusnya. Yang ketiga juga ada beberapa waktu lalu adalah kasus ledakan di dekat sebuah forum pertemuan masyarakat tertentu seperti itu. Hal-hal semacam ini belum terkomunikasikan ke publik apakah sudah ditangani atau belum, sudah tuntas atau belum. Nah, kombinasi dari dua hal ini yang tidak terelakkan secara psikologis pasti akan membuat masyarakat berpikir. Masyarakat rasional, mereka mulai sadar hukum, mereka ingin punya keterlibatan dalam proses penegakan hukum, mereka punya rasa aman, mereka ingin membangun kepercayaan terhadap polisi, mereka ingin memastikan bahwa pelaku kejahatan berhenti melakukan tindakan jahatnya. Itu menyebabkan kemudian muncul spekulasi-spekulasi. Jadi sekali lagi, jangan spekulasinya yang terlalu dipersoalkan, tetapi bagaimana masalah-masalah semacam ini bisa ditangani oleh pihak kepolisian, sahabat kita itu, dengan 3 hal. Cepat, ajak, dan tuntas. Fokus itu saja. Kalau kemudian sudah bekerja secara cepat, secara ajak dan secara tuntas, mudah-mudahan kerja Pak Argo, kerja teman-teman di Humas Polri itu akan jadi lebih enteng. Kalau kemudian 3 hal ini masih katakanlah tidak begitu lancar sesuai ekspektasi masyarakat, maka bisa pontang-panting teman-teman kita di Humas Polri ini. Kuncinya adalah keterbukaan, begitu Mas? Tadi saya katakan, Mbak Stefani menggunakan kata keterbukaan. Saya menggunakan kata kepercayaan. Intinya adalah bagaimana membangun soliditas, sinergi antara polisi dan masyarakat. Jangan frontal, jangan konfrontasi. Itu sebabnya saya juga ingin mewejangani kita semua ini, termasuk saya. Mari terus kita berikan masukan kepada pihak kepolisian. Kritik sekalipun silakan, asalkan konstruktif. Namun, jangan sampai memunculkan efek demotivasi dan demoralisasi bagi teman-teman di kepolisian. Karena ketika personil polisi sudah mengalami demotivasi dan demoralisasi, maka efek terburuknya justru kita juga yang akan rasakan. Baik, terima kasih Mas Reza untuk perbincangannya pagi ini. Ya pemirsa, tentunya kita berharap pihak kepolisian akan terus mendalami kasus yang menimpa pakar IT dari ITB Hermansyah dan dapat mengungkap motif sesungguhnya dari para pelaku. Tentunya juga di saat yang bersamaan bisa terus menangkap para pelaku yang hingga saat ini juga masih dalam perburuan. Saya Stefani Patricia, terima kasih dan sampai jumpa.